Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Halo, Bapak Teh. Rizky Ridwan, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok 7 akan menyampaikan presentasi mengenai sistem informasi manufaktur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 di antaranya. Yang pertama, Rizky Aziz Awaludin. Yang kedua, saya Mary Nur Apiatni. Yang ketiga, Yeye Isnayani. Dan yang keempat, Ira Paridatul Puadah. Baik, langsung aja kita mulai untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Rizky Aziz Awaludin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait sistem informasi manufaktur. Di sini ada definisi sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan produksi, pengelolaan bahan baku, pemantauan proses produksi, hingga distribusi produk akhir. Sistem informasi manufaktur ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, serta memastikan kualitas produk tetap terjaga. Sistem ini biasanya terdiri dari berbagai modul atau aplikasi yang terintegrasi, seperti yang pertama, perencanaan produksi yang di dalamnya membantu merencanakan kapasitas produksi, jadwal produksi, dan penggunaan sumber daya. Terus yang kedua, manajemen inventaris yang di dalamnya mengelola stok bahan baku, barang setengah jadi, dan produk jadi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Terus yang ketiga, pemantauan dan pengendalian produksi yang dimana memantau kinerja mesin dan tenaga kerja serta memastikan proses produksi berjalan sesuai standar. Terus poin yang keempat, manajemen kualitas yang dimana mengontrol kualitas produksi melalui pengujian dan inspeksi untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Terus poin yang terakhir, integrasi dengan sistem lain, yang artinya di mana terhubung dengan sistem akuntansi keuangan atau manajemen rantai pasok untuk memastikan kelancaran operasional secara menyeluruh. Dengan menerapkan sistem informasi manufaktur ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan
meningkatkan daya saing di pasar. Slide lanjut teh. Terus di sini ada manfaat sistem informasi manufaktur. Yang pertama, hasil produksi. Terus di sini ada manfaat sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan banyak manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan memastikan kualitas produk tetap terjaga. Mungkin ada beberapa poin. Yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu. Di mana hasil produksi ini mengurangi ketergantungan pada proses manual sehingga produksi lebih cepat dan akurat. Terus memastikan bahwa tenaga kerja dan mesin digunakan secara efisien, memungkinkan manajer melihat status produksi kapan saja untuk pengembalian keputusan cepat. Terus poin yang kedua, setiap komponen data dalam sistem informasi manufaktur dapat menjunjung proses pengolahan untuk menjadi informasi yang berguna bagi tiap departemen. Mungkin ada beberapa poin, di antaranya yang pertama, perencanaan produksi membantu merancang jadwal produksi dan distribusi sumber daya. Yang kedua, manajemen inventaris mengelola stok bahan baku barang setengah jadi. Terus poin yang ketiga, pemantauan dan pengendalian produksi. Jadi memastikan bahwa setiap tahap produksi berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, sistem manajemen kualitas. Jadi sistem manajemen kualitas ini mengontrol standar kualitas produksi untuk menjaga kepuasan pelanggan. Menghubungkan biaya produksi dengan laporan keuangan perusahaan. Terus poin yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan dalam database. Ada beberapa poin yang diantaranya, yang pertama, penyimpanan data yang terstruktur. Semua data produksi tersimpan secara digital karena mengurangi penggunaan kertas. Terus yang kedua, akses mudah lebih cepat. Informasi bisa diakses oleh manajemen kapan saja untuk mengambil keputusan. Terus keamanan data terjamin. Jadi setiap memiliki fitur keamanan yang melindungi data produksi dari kehilangan atau pencurian. Terus poin yang terakhir, riwayat produksi yang jelas. Jadi memudahkan audit dan analisis kinerja produksi dari waktu ke waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat ini, dengan menerapkan sistem informasi manufaktur, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan memastikan kualitas produksi tetap terjaga. Selain itu, pengelolaan data dan arsip produksi menjadi lebih rapih dan aman, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh Saudari Yeye.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya tentang model sistem informasi manufaktur. Bisa kita lihat di gambar, di situ sudah ada skema atau cara kerja dari sistem informasi manufaktur. Nah, di sini bisa kita lihat ada subsistem input dan subsistem output. Nah, subsistem input ini terdiri dari sumber eksternal dan sumber internal. Nah, subsistem yang pertama yaitu subsistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini berisi mengenai informasi keuangan perusahaan. Informasi-informasi keuangan ini dicari datanya dari internal perusahaan sendiri dan juga dari sumber-sumber eksternalnya. Jadi untuk sistem informasi akuntansi ini, sumber informasinya berasal dari internal dan juga eksternal. Contoh untuk sistem informasi akuntansi yang berasal dari internal, contohnya seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja, berapa kuantitas produksi yang selama ini sudah dilakukan. Nah, untuk sistem informasi akuntansi yang berasal dari sumber eksternal, contohnya seperti data harga bahan baku dari supplier, kemudian data UMR daerah terkait untuk menghitung berapa biaya tenaga kerjanya. Untuk subsistem input yang kedua yaitu subsistem industrial engineering. Nah, subsistem industrial engineering ini berkaitan langsung dengan proses produksi. Artinya, jadwal produksinya kapan, berapa banyak yang selama ini diproduksi oleh perusahaan, kemudian berapa kebutuhan bahan baku untuk proses produksi, kemudian berapa banyak bahan penolong untuk proses produksi tersebut. Data-data tersebut merupakan data histori atau masa lalu perusahaan. Jadi, sumbernya cukup dari internal perusahaan saja. Untuk subsistem input yang ketiga yaitu subsistem intelijen manufaktur. Subsistem ini lebih mencari data-datanya yang terkait produksi yang didapatkan dari sumber eksternal perusahaan seperti perkembangan mutakhir yang terkini mengenai mesin-mesin perusahaan. Jadi sistem intelijen manufaktur ini mencari informasi-informasi eksternal mengenai proses produksi peralatan, mesin-mesin yang dibutuhkan di dalam kegiatan produksi. Nah, semua informasi tersebut masuk ke dalam database perusahaan, dikumpulkan menjadi satu, kemudian diolah sehingga menghasilkan output. Nah, outputnya itu ada 4, yang kemudian akan digunakan oleh user atau pemakai. Tentunya pemakainya ini merupakan orang yang berkepentingan dengan proses produksi. Untuk output yang pertama yaitu subsistem produksi. Subsistem produksi ini lebih menekankan pada informasi penjadwalan produksi dan kuantitas produksi yang nantinya akan digunakan oleh manajer produksi, oleh pimpinan gudang, oleh manajer accounting untuk membuat yang namanya peramalan produksi di masa yang akan datang, sehingga ketemulah berapa biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Jadi, subsistem produksi ini menghasilkan informasi yang berkaitan dengan penjadwalan produksi. Untuk subsistem output yang kedua yaitu subsistem persediaan. Nah, subsistem persediaan ini lebih menekankan pada pemberian informasi untuk menyiapkan bahan baku yang dipakai. Jadi, bahan baku yang kita punya tinggal berapa, kalau ada proses produksi selanjutnya atau penjadwalan produksi selanjutnya, dikira-kira bahan baku yang tersedia itu cukup ataupun tidak untuk melakukan proses produksi. Kalau tidak cukup, jadi berapa banyak sih yang akan kita beli untuk produksi selanjutnya. Jadi subsistem persediaan ini lebih menyediakan informasi untuk merencanakan dan mengambil keputusan terkait dengan bahan baku atau juga bahan penolong yang dipakai untuk proses produksi. Output yang ketiga yaitu subsistem kualitas. Subsistem kualitas ini berkaitan dengan proses produksinya yang efektif dan efisien. Jadi, dilihat dari jangka waktunya, dilihat dari prosesnya, apakah prosesnya ini sudah sesuai. Kemudian dilihat juga dari suppliernya, apakah suppliernya ini bisa menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun tidak.
Jadi, subsistem kualitas ini tidak hanya melulu menekankan pada produknya, tetapi juga menekankan pada prosesnya yang efektif dan efisien. Kemudian subsistem yang terakhir yaitu subsistem biaya. Subsistem biaya ini tentunya menghitung biaya yang dihasilkan dalam proses produksi, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penyimpanan bahan, biaya pengiriman barang dan produk jadi, serta biaya overhead pabriknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Yeye atas pemaparan materinya. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian, komputer sebagai bagian dari sistem fisik dalam manufaktur. Dalam dunia manufaktur modern, komputer memiliki peran penting dalam berbagai aspek produksi. Teknologi komputer membantu meningkatkan efisiensi, pemerasan, dan kecepatan dalam proses pembuatan produk. Adapun beberapa teknologi berbasis komputer yang sering digunakan dalam dunia manufaktur. Yang pertama itu ada CAD atau Computer Aided Design, melibatkan pengguna komputer untuk membantu rancangan produk yang akan dimanufaktur. Jadi, sistem yang digunakan untuk membantu dalam proses perancangan dan pengembangan produk. Dengan bantuan perangkat lunak khusus, maka para desainer dan lainnya dapat membuat rencana produk dalam bentuk digital. Nah, sebelum adanya CAD ini, proses perancangan dilakukan secara manual dengan menggambar di atas kertas. Hal ini membutuhkan waktu yang lama, dan jika ada kesalahan, perancangan harus menggambar ulang dari awal. Sehingga dengan adanya CAD ini, semua proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. Maka desainer dapat membuat, mengedit, dan menganalisis desain dalam bentuk 3 dimensi. Sehingga lebih mudah untuk memvisualisasikan hasil pada akhirnya. Selain itu, hasil dari rencana CAD ini dapat disimpan dalam database dan digunakan kembali jika diperlukan. Jika suatu produk ingin diperbaiki atau ditingkatkan, desain yang sudah ada bisa dimodifikasi tanpa harus membuatnya dari nol. Hal ini sangat menghemat waktu dan biaya dalam proses pengembangan produk. Yang kedua ada CAM atau Computer Aided Manufacture, adalah penerapan komputer dalam produksi. Nah, kan tadi produk dirancang menggunakan CAD. Langkah selanjutnya itu adalah memproduksi produk dengan menggunakan CAM ini. Jadi CAM ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengendalikan mesin produksi dengan komputer agar dapat menghasilkan produk sesuai dengan desain yang telah dibuat dalam sistem CAD. Sebelum adanya CAM ini, banyak mesin dan industri manufaktur dikendalikan oleh manusia yang seringkali menyebabkan ketidaksempurnaan dalam hasil produksi. Dengan adanya CAM ini, mesin-mesin dalam pabrik seperti mesin pemotong, mesin cetak, dan mesin perakitan dapat bekerja secara otomatis sesuai instruksi yang diberikan oleh komputer. Keunggulan dari adanya CAM ini yaitu kemampuannya dalam meningkatkan kecepatan dan akurasi produksi. Karena mesin dikendalikan oleh sistem komputer, maka memungkinkan terjadinya kesalahan manusia menjadi lebih kecil. Selain itu, produksi dalam jumlah besar bisa dilakukan dengan kualitas yang seragam, sehingga setiap produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang sama. Sebagian besar pabrik modern menggunakan teknologi CAM dalam proses produksinya. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya tenaga kerja, serta memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, robotik melibatkan pengguna robot industrial atau industrial robot atau IR, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Jadi dalam industri manufaktur, robot industri digunakan untuk melakukan berbagai tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia. Robot ini dapat diprogram untuk melakukan pekerjaan seperti perakitan, pengelasan, pengecetan, atau pengemasan produk. Penggunaan robot membantu meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja karena dapat menangani tugas-tugas berat atau berbahaya dengan lebih akurat dan konsisten. Jadi, dengan penerapan teknologi CAD, CAM, dan robotik,
maka industri manufaktur menjadi lebih modern, efisien, dan mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kemudian pemateri terakhir akan disampaikan oleh Ira. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan komputer sebagai sistem informasi. Nah, dalam komputer sebagai sistem informasi itu ada 3. Yang pertama yaitu ROP atau reorder point, yang kedua MRP, yang ketiga MRP2. Nah, yang pertama yaitu ROP. ROP atau sistem titik pemesanan kembali. ROP merupakan suatu strategi yang reaktif menunggu hingga saldo suatu jenis barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pesanan pembelian. Atau ROP adalah titik di mana persediaan barang perlu dipesan kembali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persediaan tidak pernah habis. Nah, ROP dihitung berdasarkan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persediaan tidak pernah habis. ROP dihitung berdasarkan tingkat penggunaan barang, waktu tunggu pemesanan, dan persediaan pengaman. Atau cara menghitung ROP adalah tingkat penggunaan rata-rata dikali waktu tunggu ditambah persediaan pengaman. Nah, tingkat penggunaan rata-rata adalah jumlah bahan baku atau barang yang digunakan dalam periode waktu tertentu. Waktu tunggu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan setelah dipesan. Yang ketiga itu persediaan pengaman adalah jumlah persediaan tambahan yang disimpan untuk mengatasi ketidakpastian dalam penggunaan atau waktu tunggu. Nah, yang kedua yaitu MRP atau Material Requirement Planning adalah suatu strategi material proaktif yaitu mengidentifikasikan material, jumlah, dan tanggal yang dibutuhkan. Atau MRP adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan dan mengelola kebutuhan material dalam proses produksi. MRP mempertimbangkan jadwal produksi, daftar bahan baku atau BOM, dan persediaan yang tersedia untuk menentukan kapan dan berapa banyak material yang dibutuhkan. Cara kerja MRP yang pertama, jadwal induk produksi atau MPS. Menentukan produk apa yang akan diproduksi, berapa banyak, dan kapan. Yang kedua yaitu daftar komponen produk atau BOM, menunjukkan semua bahan baku, komponen, dan subrakitan yang dibutuhkan untuk membuat produk. Yang ketiga yaitu data persediaan. Adalah informasi tentang persediaan bahan baku dan komponen yang tersedia. Yang keempat yaitu perhitungan kebutuhan material. MRP menghitung kebutuhan material berdasarkan MPS, BOM, dan data persediaan. Yang kelima yaitu jadwal pemesanan. MRP menghasilkan jadwal pemesanan untuk bahan baku dan komponen yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu MRP2, yaitu mengintegrasikan semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan dengan manajemen material, mengintegrasikan semua proses di dalam manufaktur yang berhubungan. Atau MRP2 adalah perencanaan sumber daya manufaktur. Pengembangan dari MRP yang mencakup lebih banyak aspek dalam perencanaan produksi termasuk kapasitas produksi, keuangan, dan sumber daya lainnya. Adapun perbedaan dari MRP dan MRP2. Nah, dari segi fokus, kalau MRP kebutuhan material, MRP2 semua sumber manufaktur. Nah, dari fitur cakupan, kalau MRP terbatas pada perencanaan material, kalau MRP2 lebih luas. Nah, kalau dari segi integrasi, MRP kurang terintegrasi, MRP2 lebih terintegrasi. Adapun keuntungan dari MRP2 adalah perencanaan produksi yang lebih komprehensif, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Teh Yeye. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu tentang manufaktur terintegrasi komputer atau CIM. Nah, diagram tersebut menggambarkan konsep dari manufaktur terintegrasi komputer yang mencakup sistem fisik dan konseptual dalam proses manufaktur. CIM sendiri atau Computer Integrated Manufacturing adalah pendekatan sistematis yang mengintegrasikan semua aspek produksi menggunakan teknologi komputer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas dalam proses manufaktur. Nah, adapun elemen-elemen dalam CIM dapat kita lihat untuk sistem fisiknya itu ada CAD, CAM, dan robotik yang mana telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Nah, untuk sistem informasi dalam CIM, dalam CIM, terdapat beberapa rincian mengenai sistem informasi yang berfungsi dalam manufaktur terintegrasi komputer. Yang pertama, sistem informasi eksekutif yang memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan manajerial. Ini membantu pihak manajer dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang penting dan relevan untuk perusahaan. Nah, untuk sistem informasi manufaktur, ini mengelola dan mengintegrasikan data yang diperlukan untuk operasional dan pengolahan pabrik, juga memastikan bahwa semua data yang dibutuhkan untuk produksi dikelola dengan baik. Untuk yang terakhir yaitu sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional ini fokus pada aspek-aspek tertentu dari fungsi organisasi, seperti keuangan maupun sumber daya manusia. Jadi, sistem informasi fungsional ini mengelola aspek-aspek spesifik dalam organisasi untuk mendukung keseluruhan proses produksi. Nah, semua elemen ini harus terhubung dan saling bekerja sama agar proses produksi berjalan lancar. Dengan adanya integrasi ini, setiap langkah dari desain hingga produksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya, jika desain di CAD diubah, mesin yang digunakan CAM dapat langsung mendapatkan pembaruan tersebut untuk memproduksi produk yang tepat. Jadi, CIM ini adalah tentang memanfaatkan teknologi untuk membuat proses pembuatan produk dalam sebuah perusahaan. Begitu juga dengan sistem informasi yang berperan dalam mendukung manajemen dan pengambilan keputusan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materinya. Dengan kesimpulan, sistem informasi manufaktur adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai proses dan aktivitas dalam sebuah perusahaan manufaktur, mulai dari perencanaan produksi, pengendalian kualitas, manajemen inventaris, hingga distribusi produk. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Dengan demikian, sistem informasi manufaktur merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk mencapai keunggulan kompetitif di era globalisasi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya yang mungkin terjadi selama presentasi. Sekian, terima kasih semuanya.